Shalom, selamat sore saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat datang di perayaan Natal Pelajar CD, Remaja, Naposo, dan Kebaktian Sore HKBP Kebayoran Lama. Pada hari ini kita berkumpul bersama untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Dengan tema Climb, Christ Leads in My Belief, kita diajak untuk merenungkan kembali makna Natal bagi pribadi kita masing-masing dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita ikuti bersama setiap rangkaian perayaan Natal ini dengan kusyuk dan penuh sukacita. Kita akan memasuki sesi prosesi. Untuk jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan. Kata sambutan yang pertama dari Ketua Koinonia Amang Sintua Yansen Pasaribu. Shalom. Shalom. Horas untuk kita semua. Puji Tuhan kita boleh berkumpul pada sore hari ini. Walaupun hujan datang menghampiri kebaktian kita sore hari ini, tapi kami yakin dan percaya acara kita tetap boleh ramai, boleh hidup karena Roh Kudus hadir di tengah-tengah acara kita pada sore hari ini. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan dulu. Kami sungguh mengucap syukur karena akhirnya kepada anak-anak kami semua tibalah saatnya Natal kita akan dimulai. Puji Tuhan melihat persiapan kalian yang luar biasa. Bagi para orang tua kami mohon maaf jika anak-anak kita, kalau kita telepon di gereja ya inilah yang boleh dikerjakan oleh mereka. Seperti itulah kalian memberikan terbaik bagi Tuhan pada malam hari ini. Seperti itu juga Tuhan akan memberikan berkat kepada kalian untuk hari-hari ke depan. Baik melalui sekolah kita, pendidikan kita, dan pekerjaan kita. Dan kami mengucap syukur juga kita mau berkumpul pada sore hari ini dan semoga acara ini berjalan dengan baik dan tidak hanya megahnya, karena menurut kami sebagai Ketua Dewan Koinonia yang paling heboh, yang paling mantap, yang paling meriah suasananya adalah melalui yang kita hias gereja kita ya malam ini, sore hari ini ya gitu. Kita berikan tepuk tangan lagi buat anak-anak kita semua. Dan semoga acara kita ini berjalan dengan baik dan bisa kita pulang gak hanya membawa kegembiraan saja, tapi berkat Tuhan boleh kita bawa pulang supaya itu boleh menghidupi kita, menuntun kehidupan kita untuk hari ke depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kepada Amang Yansen, terima kasih. Selanjutnya yang kedua, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Natal Gracia Munte. Shalom dan selamat Natal saya ucapkan kepada pendeta reset kami, Amang Pendeta Jeffrey Stinaon beserta Inang dan keluarga. Amang Pendeta fungsional, di sini ada Amang Pendeta Weslin beserta Inang dan keluarga, juga Amang Pendeta Surya Lumban Dauruan beserta Inang. Lalu di sini juga ada Amang Pendeta Jandrio Siagian yang bersedia untuk melayani di gereja kita pada sore hari ini. Amang Ketua Dewan Koinonia, Amang Yansen Pasaribu, dan seluruh keluarga besar Parhalado HKBP Kebayoran Lama. Yang kami kasihi di sini tuan-tuan kami, Damang dan Inang lansia, juga orang tua kami yang hadir. Yang kami kasihi juga abang, kakak, Naposo dan Pektian Sore, serta teman-teman kami remaja dan CD HKBP Kebayoran Lama. Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena telah memberkati seluruh lika-liku dari awal pembentukan hingga terlaksananya acara Natal kita pada sore hari ini. Dan atas berkat Tuhan kita bisa berkumpul dan disatukan baik dari jemaat, pengisi acara, volunteer, tamu undangan kami di sini ada Kebon Jeruk dan juga Kebayoran Selatan, juga tim pemusik, worship leader dan juga singer, dan semua pelayan Tuhan yang hari ini ikut dan memang tidak bisa diucapkan satu persatu. Sebagai ketua pelaksana saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah memberikan hati, waktu, tenaga dan pikiran untuk mensukseskan acara Natal kita pada sore hari ini. Dengan tema Climb, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan adalah pemimpin iman kita yang boleh mempersatukan kita bersama-sama seperti pada sore hari ini. Saya mewakili panitia juga tidak lupa memohon maaf jika ada salah kata ataupun juga perbuatan atau hal-hal lainnya yang mungkin menyakiti atau menyinggung selama proses terlaksananya acara ini. Atas nama panitia Natal, saya mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Kiranya damai Natal menyelimuti hati dan membawa damai sejahtera dalam menyambut kelahiran Sang Juru Selamat.
Terima kasih. Shalom Horas. Kepada Gracia Munte kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya yang ketiga kita akan mendengarkan kata sambutan dari Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Jeffrey Sitindel. Pertama sekali, izinkan kami menyampaikan kepada kita semua, selamat hari Minggu dan selamat Advent. Dan pada hari Minggu ini, anak-anak kita, remaja dan Naposo Bulung, bernatal. Untuk merayakan dan memuji Tuhan atas penyelamatan yang telah diberikan kepada kita. Dalam hal kata sambutan ini untuk acara Natal, Naposo, dan remaja, kalau kami dari pendeta tidak banyak menilai. Karena apa? Bagi kami pendeta bertiga, remaja dan Naposo Bulung kita di gereja ini of the best. Dan itu nyata keaktifan di gereja ini. Luar biasa. Saking aktifnya mau pulang ke rumah jam 1 jam 2. Tapi bisa saja orang tua merasa was-was. Tapi ya dari pantauan kami, mereka selalu berada di gereja ini. Terakhir yang mau saya katakan dalam acara Natal ini buat remaja dan Naposo. Lahirnya Tuhan Yesus dalam hidup kita, terutama dalam diri remaja dan Naposo. Artinya satu, berbagi. Berbagi apa? Berbagi kasih dan berbagi sukacita. Dan itu terrealisasi dari pelayanan remaja dan Naposo aktifnya di gereja. Yang selama ini sudah sangat baik. Dan biarlah untuk kedepannya dengan lahirnya Tuhan Yesus akan semakin baik lagi. Untuk remaja dan Naposo yang bernatal pada malam hari ini, Tuhan memberkati kalian dan biarlah kasih dan sukacita Kristus berdiam dalam diri hidup masing-masing. Buat kita orang tua, mari kita doakan mereka supaya mereka semuanya anak-anak yang terbaik dan terutama anak-anak yang takut akan Tuhan. Terakhir, selamat Natal untuk kita semua. Terima kasih. Pertama kepada Amang Pendeta Jeffrey kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki ibadah. Kami persilakan kepada liturgis untuk memimpin. Salam, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Salam, selamat hari Minggu dan selamat merayakan Natal, Remaja Naposo dan Kebaktian Sore untuk kita semua.
Pada hari ini kita akan memulai ibadah perayaan Natal, remaja, Naposo, Bulung, dan kebaktian sore di tengah-tengah gereja kita ini. Biarlah damai Kristus selalu menaungi kita, terlebih sukacita Natal, remaja, Naposo, Bulung, dan kebaktian sore yang kita rayakan hari ini. Terpujilah Tuhan, kita bernyanyi. Untuk memulai ibadah kita, mari tayangkan Kidung Jemaat Hai Mari Berimpun. Mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan di dalam nama persekutuan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa yang telah mengaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang telah mengasihi kami melalui pengutusan Yesus Kristus ke dunia untuk menebus kami dari keberdosaan kami. Jiwa kami bersukacita Tuhan menyambut kelahiran Yesus Kristus di dunia ini dan terutama di hati kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada malam ini karena kami masih dapat merayakan Natal ini dalam memperingati kelahiran-Mu dan kasih-Mu. Oleh karena itu, kami memohon kiranya Tuhan memberkati kami semua yang ada di tempat ini, terkhusus para anak-Mu, remaja, Naposo Bulung, dan kebaktian sore di gereja-Mu ini. Generasi yang gemilang dan cemerlang, mentalitas iman dan spiritual yang kuat, sehingga menjadi anak yang berbakti. Kami puji Engkau ya Allah, yang maha mulia. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus yang menjaga hati kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Pembacaan epistel di minggu ini, di minggu Advent ketiga, terdapat dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 18 sampai 24.
1 Yohanes 3 ayat 18 sampai 24. Kita baca secara responsoria. Anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan perbuatan apa yang berkenan kepadanya. Barang siapa yang menuruti segala perintahnya, ia di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita nyanyikan ayat yang kedua dari Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Pada mulanya
Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Berfirmanlah Allah, Jadilah cakrawala. lalu Allah menamai cakrawala itu dengan langit untuk memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dengan air yang ada di atasnya. Berfirmanlah Allah, Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Allah menamai yang kering itu daratan, dan kumpulan air itu lautan. Lalu Allah berfirman, Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan berbiji, segala jenis pohon buah-buahan, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. pada hari keempat, Allah berfirman, Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda hari dan tahun, dan sebagai benda untuk menerangi bumi. lalu Allah menciptakan makhluk hidup yang ada di dalam air, burung, dan Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak serta segala jenis melata di muka bumi. Allah melihat semua itu baik. Berfirmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung di udara, serta segala binatang ternak dan binatang melata, serta atas seluruh bumi. Adam, semua pohon di sini boleh kau makan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat, jangan engkau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Oke, siap. Not, Bapak. Tuhan Allah berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan mengambil tulang rusuk darinya, dan dari rusuk yang diambil Tuhan, dibangunnyalah seorang perempuan. Inilah tulang dari tulang, daging dari dagingku. Ia akan dinamakan bukan perempuan, sebab ia berasal dari laki-laki. Indah cerianya pagi ini, matahari bersinar, burung berkicau yang langit menceritakan karyamu. Biarlah yang bernafas memuji namamu.
bersukacita atas kebaikan-Mu, rahmat-Mu yang melimpah. Kau Tuhan yang mencipta segalanya. Indah cerianya pagi ini, matahari bersinar, burung berkicau yang langit menceritakan karya-Mu. Biarlah nafas memuji nama-Mu. Aku bersukacita atas kebaikan-Mu, rahmat-Mu yang melimpah. Kau Tuhan yang mencipta. Aku bersukacita atas kebaikan-Mu, rahmat-Mu yang melimpah. Kau Tuhan
Cek satu, cek satu. Cek satu. Ulang, cek satu. Cek satu. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kami segenap pelayan kebaktian sore HKBP Kebayoran Lama mengucapkan selamat menyambut Hari Natal 25 Desember 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati.
sekarang banget. Ini udah. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Bolehnya itu, tapi apa yang ada di sana gak boleh. Kan bisa mati kami nanti. Hawa, itulah kau. Sebenarnya bolehnya kau makan buah yang ada di sini. Kau tahu kau kenapa dilarang Tuhan kau gak boleh makan buah yang ada di sana? Kenapa rupanya? Nah itu kau sini biar aku kasih tahu. Nanti selain kau kenyang, kau bakalan tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Dan kau nanti bakalan sama seperti Tuhan. Gak mau kau sama seperti Tuhan? Kalau aku sih mau. Lagi gak musim kayaknya ya, gak turun buahnya. Ada itu, kurang kencang kau goyangnya. Coba sekali lagi tunjang aja kau bila perlu. Oke ya. 1, 2, 3. Tenang. Ada nih, ada. Tenang. Salah. Nah. Bang! Sini dulu kau. Apa, Dek? Kenapa? Lihatlah buah ini. Begitu sempurna, begitu indah. Gak penasaran kau gimana rasanya? Dari mana kau dapat itu, Dek? Dari seekor makhluk. Katanya sih, kalau kita makan ini, kita bisa lihat kebenaran. Kita bisa sama seperti Tuhan. Gak bolehnya kata Tuhan itu kan? Enggak bang, aman itu, aman aja. Aman ya? Gak apa sama bang inilah. Udah, makan ya. Makan lah ya. Ketika mereka mendengar langkah Tuhan berada di dalam taman itu, mereka merasa takut. Adam, di manakah engkau? Siapakah yang memberitahu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau memakan buah dari pohon yang kularang itu? Apa yang telah engkau perbuat ini? Bukan aku Tuhan, tapi ular itunya yang memperdayakan aku. Ya aku makanlah buahnya. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan berjalar, dan debu tanahlah akan engkau makan seumur hidup. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan kata istrimu dan memakan buah dari pohon yang kuperintahkan kepadamu,
maka terketuklah tanah karena engkau. Namun siapapun kau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Syukurin. Syukurin. Tes. Di saat kita jatuh dalam dosa adalah di saat dimana kita perlu merenungi bahwa kita seutuhnya adalah milik Tuhan dan harus kembali bersujud dan memohon ampun pada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pujian Ku Milikmu. Ku
takkan selalu. Indahnya Natal di hatiku.
Kencang tapi ngomongnya. Cocok kali foto situ ya? Fotoin lah, lu kan humas. Kita harus dapat dari. Kak, fotoin kak. Takutnya udah. Videoin juga boleh, videoin. Takutnya udah, sabar, takutnya udah. Karena Enggak. Kenapa? Aku yang mentahe. Acip naik ini lucu. Sabar Maria, Oh, yang sabar. Kita akan mencari penginapan. Mas, tempat penginapan. Nggak ada, full, pulang aja. Is- Nggak ada di sini penginapan. Istri saya mau melahirkan. Nggak ada mas, udah full semua yang ada. Cari tempat lain. Semoga kaya raya ya. Terima kasih. Sabar Maria, sabar. Tunggu sebentar. Mas, apakah di sini ada penginapan? Minta tolong satu saja. Cek dulu. Sabar Maria. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan tolong. Tuhan, tolong. Tunggu sebentar. Mungkin itu menjadi tempat untuk kamu melahirkan. Hanya itulah. Mungkin Tuhan berkenan untuk kamu melahirkan di sana. Ya, mungkin itu yang diperkenakan Tuhan. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Pada malam yang penuh bintang, di sebuah tempat yang jauh dari dunia, 3 orang bijaksana yang dikenal sebagai orang maju sedang mengamati langit. Dengan bijaksana, mereka mempelajari gerak-gerik bintang dan planet, mencari tanda-tanda yang akan membimbing mereka kepada sesuatu yang besar. Mana bintang itu lai? Udah capek kaki ini. Gak ada nyonda kita. ini udah bener kok jalannya. Nah, itu dia bintang yang dimaksud. Ke situ berarti kita. Salah satu malam, berbeda dari hari biasanya, mereka melihat bintang yang bersinar lebih cerah daripada yang lainnya. Mereka meyakini bahwa bintang ini adalah pertanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Mereka memutuskan untuk mengikuti bintang tersebut, menyusuri gurun dan pegunungan, perjalanan yang jauh dan berbahaya, sambil membawa emas, kemenyan,
kita akan masuk ke prosesi penyalaan lilin. Kami mengundang ke depan untuk menyalakan lilin. Yang pertama perwakilan pendeta Amang Pendeta Surya Lumbantoruan. Yang kedua perwakilan Koinonia calon Sintua Amang calon Sintua A Batubara. Yang ketiga perwakilan remaja dan pelajar Sidi Nikodemus Tampu Bolon. Yang keempat Ketua Naposo Rian Manulang. Yang kelima Ketua Kebaktian Sore Geri Pasaribu. Yang ketujuh Ketua Panitia Natal 2024 Gracia Munte. Dan perwakilan jemaat Nyonya R Pasaribu Boru Hutapea. Mari bersama-sama kita nyanyikan Malam Kudus Sunyi Senyap Dunia Terlelap. Malam kudus sunyi senyap dunia terlelap.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita nyanyikan Oh Holy Night. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.
makan dulu. Rian, Siti, Mana Lita, makan kau semua. ya? Lama banget sih anak-anak. Sini kau satu-satu. Nang makan Nang. Mana abangmu? Mana abangmu? Iya, makan Nang. dulu. Mana ya anak-anak lama banget. Rian, Nang makan Nak. Mama udah masak enak nih. Yuk, makan. makan yuk. Makan ini. Hah? Nah. Makan dulu, kok ngerokok sih? Oh. Jangan kau dengar mamamu itu. Mamamu ini paling baik loh, jangan kau melawan-lawan. Papa nasinya banyak apa dikit? Makan. Tapi kau dengar dulu, gunakan kupingmu dulu sedikit sini sambil makan kau. Ambil kau kunyah itu ya. Itu si Lita. Kau mau kemana dia? Mau ngapain dia? Kau pantau lah. Kau kan si abangan paling tua kau, udah tua kau. Jadi kau harus pantau dia ya. Dengar ya nak ya. Aman Pak, aman. Perkara kecil itu. Iyalah. Mangan mak anakku nabur sih. Makan Rian. Ini dulu Kang. Ini aku nggak dibikin Pak. Nah, boleh aku makan ini. Oh. Makan sayang, makan. Kau itu ngapain sih? Bu adekmu itu. Tadi aku pengen ini loh Pak. Biasa juga kamu beli di luar udahlah. Enggak selera awak makan. Rian panggil dulu adekmu. Biar sarapan dia yuk. Si Lita. Iya si Lita yuk. Lita. Iya, bentarin lagi siap-siap. Mau masak enak nih. Cepat Iya. itu. Gak usah cantik-cantik. Hai. Lagi ketemu siapa sih? Ih, apaan sih kak? Nggak ada. Ih. Makanan. Mama masak makanan kesukaan kamu loh. Mami makasih. Mangan buruku, mangan Kayaknya enak banget deh. Ih, ada ayamnya. Kok kakak nggak ada ayamnya? Cuma tempe doang. Iya, jaga pola makan, Dek. Oh. Jangan pola makan. Apa kok anaknya diketawain sih? Udah gendut jelek lagi. Iya. Gak boleh. Apa? kan kalian? Sabar ya kak. Udah lo, mau dong. Ih, mau enak banget. Ini udah jadi dikasih bekalku kan? Udah dong. Aku makan di kamar aja ya, aku ada deadline. Ya ampun. Elah, gitu aja baper. Enggak, beneran ini ada deadline malam ini. Udah ya. Iya, kayak gitulah. Jadi marah Entah dia. kalian ini apaan sih? Kau pun. Apa sih? Enak banget, Bang. Sorry. Ini makan yang mana sih? Iya. Ma ini udah jam berapa? Kak, ini udah jam berapa nih? Aku takut telat. Kita berangkat yuk. Berangkat. Iya. Aku manajer. Ya elah, itu kan kerjaan kakak. Ini aku sekolah, nanti telat Noah. Iya, berangkat Rian. Biarin telat-telat dikit. Ya. Jangan. Yuk, aku mau berangkat. Takut telat narik guru. Salib. Ya, hati-hati ya, Iya, Ma. Papa. Iya. Mana jajan? Jajan. Ih, cuma 20.000 doang ini habis mah beli es krim. Tambahin dong. Mana sih? Pakai kartu kredit lah ya. Makasih ya, Pak. Ya. Pak baik banget. Hati-hati ya, Nak. Aku duluan dulu ya. Kita nggak cipe-cipe Ki. Manajer katanya minta uang. Manajer katanya manajer. Gak malu. Kau udah kerja kau Amang. Juga apa? Pakailah duitmu ya, Amang ya. Papa gak berangkat kerja? Iyalah, aku mandi dulu lah. Belum sikat gigi aku tadi. Ih, pantesan. Iya. Dadah. Oke, dah Pak. Aku mandi dulu ya, Cian. Iya Pak. Lagi deketin seorang tahu di sekolah baruku. Siapa tuh? Namanya Regi. Regi. Regi itu baik, pintar,
jago main musik. Oh, pokoknya tipe aku banget lah. Ada duitnya nggak? Ya kan Pak Royce emang mana ada duitnya sendiri lah Kak. Kan Kakak juga dulu gitu sama Kak Cia. Ya maksudnya kalau nggak punya duit nggak usah pacaran lah. Kalian belajar yang benar. Ya kita kan udah saling suka. Belajar yang benar ya, jangan mikirin si Regi itu, Regi ya? Ya iya Bang. By the way nanti nggak usah jemput aku ya. Siapa yang jemput si R? Nggak usah, aku pulang sendiri aja, bye. Tuh, kerjaan anak buah lu, nggak ada yang becus. Semua nasabah komplain. Oh gimana bos, kemarin juga udah ngomong sama anak buah, masih aja begini. Nggak ada gimana-gimana. Sampai bulan depan nggak naik pendapatan kita, lu yang ucap. Ngerti lu? Udah lah, mau gimana? Ya bos juga cuma bisa marah-marah, kerja juga nggak bisa. Dia mati bang. Meja mana bang? Aduh, Pih, gimana lah ya anak kita ini? Usianya udah cukup umur tapi dia belum nikah-nikah juga. Aduh Mimi, pusing juga aku dibikinnya. Nggak pernah dibawa pacarnya ke sini. Entah kayak apa lah mukanya itu, kayak bagudung kan entah Coba deh aku panggil dulu. Ben Jo, Ben. Inang, sokin Jo. Apa Mi? Sebentar ya. Coba kamu duduk dulu di sini sama Papi, kita ngobrol. Halo Mami Papi, ada apa sih? Jadi gimana lah haletmu itu, siapa namanya? Bah, haletku Mi? Iya sih, siapa namanya itu? Mami lupa. Rian. Nah itu si Rian itu, jelas nggak dia? Ada kok Mi, kenapa rupanya? Ya kan ada, tapi Mami Papi kan belum tahu. Coba deh kamu panggil dulu ke sini, ajak ke rumah main. Berhubung Papi kamu kan libur kantornya. Sekarang ini Mi? Iya, coba kamu hubungin dia. Benar ya Mi, biar gue telepon. Iya. Oke, bentar. Halo Seng. Kamu lagi di mana? Ih, itu mah udah jelas, tapi ini lebih urgent nih. Jadi gini, papi mamiku mau ketemu. Bisanya kau datang ke rumah sekarang? Iya, sekarang. Janganlah di-spill dulu, Seng. Iya, nggak apa-apa. Pacar aku keren banget. Ya. Ya udah, hati-hati ya. Dadah. Kok lama Is, banget ya? apanya anak muda zaman sekarang ini? Ada main papiku loh, malu. Ya udah, kecil ya. Apa gue ya mah? Dadah. Lama banget. Udah ya. Udah aku telepon. Udah. Oke. Kita tunggu ya, Pak. Ya kamu kok pasang gitu aja. Ini udah langsung kok. Udah langsung jadi. Kita masukin. Kagak nyambung. Kok dia lama banget ya? Sabar Mi, macet jam segini. Sabar Leleng ya, Pi. nayon, Sabar dong, Pi. songona leleng. Oh iya, nanti pakai upnya Bu. Baru ya. Lama banget. Halo, Seng. Halo. Iya, sebentar ya. Halo sayang, gimana tadi di jalan? 5, 1 kresek-kresek. Nih, Dipakai jasa. papi aku. Lanjut. Halo Rian. Macet ya? Iya, mobil baru. Oh, mobil baru. Rian, dengar dulu. Udah berapa lamanya kau dengan bodoh kami ini? Tadi itu mau ngomong kayak gitu. Di ultimatum. 5. Oh aku berjuang 4 tahun ya. Jangan di-spill itunya. Ada bapak gue. 5 tahun lah. Soalnya ada. 5 tahun kau bilang.
Emangnya apanya rencanamu ke depan? Beritanya itu, aku serius tulang sama Cia. Nggak main-main. Wah, Benar. baguslah Mang kalau gitu. Jangan lama-lama, jangan lupa juga sinamotnya ya. Serius kau bilang? Emangnya kau ini udah punya apa? Kerjaanku udah settle tulang. Aku udah jadi manajer di salah satu perusahaan swasta. Oke lah. Manajer dia bilang. Rian, kau dengar nih ya. Yang punya 5 pom bensin seantero Jakarta ini kami tolak, Rian. Apalagi kau cuman kepala manajer. Udahlah, Pak. Rezeki tulang kan gak ada yang tahu. Gak usah kau jawab-jawab aku, Rian ya. Udah Selagi lah, kau Pak. cuma manajer, tidak akan kurestui kau dengan baru kami. Papi, papi. Kan tadi papi yang ngajak papi. Lebih baik ke kode aku. Minum tua. Kok jadi begini sih? Aduh, Rian, maafin papanya Cia ya, suasananya jadi gak enak. Tapi percaya deh, papanya pasti baik kok. Yaudah. Gak apa-apa. Saya tinggal dulu ya, Rian. Mami, sayang maaf ya, papi aku gak sejahat itu kok. Terus kita gimana? Tapi aku gak bisa pisah dari kamu. Apa Mama? Itu. Ini aku mau nunjukin ini loh. Udah mau lukisan untuk tanding nanti. Lihat dulu Mama. Bagus gak? Bagus. Udah bagus nak. Udah. Bagus Bagus dong. Bilang gak diperhatiin. Aduh. Siapa ini? Aduh, pakaikan dulu dasi itu. Iya, Pak. Nangis-nangis bang. Iya Pak. Pelan-pelan bikin. Iya Pak. Mak. Nanti jangan lupa ya. Hari Sabtu kan aku wisuda. Hah? Sabtu ini? Kok kaget gitu sih? Kan aku udah info seminggu yang lalu. Gak gitu loh, Nang. Bapakmu ini ada meeting hari Sabtu. Mama juga mau pergi. Selalu ada alasannya. Kan orang tua temanku juga selalu sibuk kok. Nggak kayak kalian. Juara melukis aku, nggak ada kalian datang. Juara di kelas juga nggak datang. Emang nggak pernah kalian anggap aku di rumah ini. Gak gitu maksud kami, Nang. Udahlah situ. Apa? Berangkatlah aku kerja. Ya. Anak TK pun bisanya melukis. Hati-hati ya Pak. Ayolah. Nantilah kita omongin si Renci itu ya. Oke Pak. Dadah Cian. Dah. Lita, mau kemana? Reji, aku kantin siang kenapa? Pas banget nih, aku lagi nyariin kamu. Oh ya? Ntar pulang sekolah kamu kosong nggak? Aku free sih, lu kenapa? Jalan-jalan nih ke taman, sambil jajan-jajan aja. Boleh sih, tapi jangan kemalaman ya. Aku izin dulu sama bapakku gimana? Anak papa, masa mesti izin sih? Iya, soalnya nanti kalau aku nggak langsung ke pulang ke rumah, ntar aku diomelin sama papaku. Percaya deh sama aku, kalau kita minta izin itu nggak akan dikasih. Lebih baik kita minta maaf daripada minta izin. Gimana? Boleh sih, tapi jangan kemalaman. Gimana? Iya,
udah jam 9-an aja kita. Gimana? Jam 7 malam aja deh. Oh gitu. Ya udah, nggak apa-apa deh. Nanti aku tunggu ya di gerbang sekolah. Dadah. Enak sih, tapi itu nggak ada gizinya tahu. Ah, tadi mikirin izin, sekarang mikirin gizi. Mikirin rezinya kapan? Dasar kamu. Kita duduk situ aja yuk. Boleh. Temennya bagus ya. Kamu sering ya nongki di sini? Sepi banget nih taman, kamu mau dengerin aku nyanyi? Mau dong. Di suatu hari tanpa sengaja kita berdua yang mulai terluka kembali mengenal cinta, hati ini kembali temukan. Semua itu karena Lita. Tahu nyanyi refnya, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Gimana? Bagus gak suara gitarku? Bagus banget. Kamu gak dicariin papa kamu? Iya sih, tadi aku udah dipanggilin lagi. Yaudah yuk, aku anterin pulang. Oh yaudah yuk. Ayo. Kenapa gak dari tadi kita pulang? Mesti bikin ke taman, jadi malu kan? Iya lagi. Bentar lagi. Udah ada, udah berisik. Aduh. Papa. Aduh, Capek, Pak? Capek kali. Udah duduklah. Macet kali itu di sana tadi. Oh, macet ya, Pak? Ngomong-ngomong. Kemana sih Lita? Paling sama si Rian, Pak. Kita tunggu aja. Kau lihat ini udah jam 1 ini. Lihatlah dulu udah jam berapa ini. Coba. Jam 1 dia belum pulang. Kemana lah dia? Cobalah dulu. Udah lah, Pak, kita tungguin aja. Bentar lagi juga pulang. Gak tahu lah aku. Macet banget ya bang. Enak. Capek. Kuahnya. Duh, udah kemalaman ini. Aku dimarahin siapa enggak ya? Emang takut banget. Gak mungkin deh aku dimarahin. Aku kan anak kesayangan. Lu biasa aja. Shalom. Ada apa ini ngumpul-ngumpul tumben? Dari mana sih? Mama. Dari mana kamu? Ya, baru biasa, pulang. baru pulang, Pak. Kau dari mana aja sih? Apaan sih, Pak? Orang juga baru kali ini pulang malam. Menjawab lagi kau. Udah lah, Pak. Jangan terlalu kasar sama anaknya. Kau tahu tidak? Kau dengar? Aku sama makmu khawatir kalau kau belum pulang. Ini jam 2, anak baru pulang jam segini. Apa? Papa khawatir? Papa
bukan khawatir, tapi Papa mau aku ikuti semua perintah Papa. Bapak bilang Bapak khawatir. Ya iyalah. Takut dan khawatir Bapak bilang. Kau nanya terus. Iya, ku bilang. Kalian itu udah lama juga kehilangan aku. Kak, maafin aku, ini semua salahku, Kak. Terlalu kasar. Ini semua bukan salah dia. Ini semua salah Papa. Papa yang selalu nutupin. Kita nggak tahu apa yang terjadi di rumah ini. Hal apa? Hal apa yang aku nggak tahu di rumah ini? Lu ngomong apa? Kenapa emang? 28 tahun. Orang bodoh yang disuapin. Nggak tahu apa yang di rumah ini. Enak. Kalian mau tahu semua apa di sini? Apa? Lita itu punya saudara kembar. Rian! Ma, itu benar. Ya, silakan masuk. Oh, ya, duduk. Cek. Ibu masih belum sadarkan diri sih, Bu. Oh iya, itu hal yang biasa, Pak. Pasca lahir kan memang seperti itu. Baik. Iya, jadi ada hal yang ingin saya sampaikan, Pak. Ya, apa? Bagaimana, Bu? Iya, sebelumnya selamat atas kelahiran bayi Bapak kembar. Tapi ada hal yang harus saya sampaikan. Ya, bagaimana, Ibu? Saran saya ini mungkin jangan diberitahukan dulu kepada ibu. Mungkin nanti akan mengganggu kondisi kesehatan. Iya, jadi maaf Pak sebelumnya. Kami pihak rumah sakit sudah berusaha semaksimal mungkin. Anak Bapak yang satu tidak bisa kami selamatkan. Iya, yang kuat ya Pak. Iya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Terima kasih. Rian tahu nggak sekarang? Rian udah punya adik 2. Itu Renci dan Rita. kalau seandainya Papa Mama udah nggak ada, yang jagain adik-adik siapa? Rian. Kalau seandainya adik-adik butuh pertolongan, siapa yang nolong? Rian. Kalau seandainya adik-adik butuh pelukan, siapa yang nolong? Rian. Jadi saudara, Papa itu nutupin. Lita itu sebenarnya bukan saudara kembar. Papa yang saya bertanggung jawab atas keadaan di rumah ini. Tahu kenapa? Kenapa Papa nutupin? Karena kita nggak boleh namanya rasa kecewa, rasa bersalah. Yang Papa mau cuma mereka selalu senang di rumah ini dan selalu bahagia. Gimana caranya bahagia? Kalau sendirinya nggak tahu. Udah Rian, kenapa jadi berantem sih? Rian! Kenapa jadi begini? Bapak kamu ditunjuk-tunjuk sih Rian. Cek. Aduh. Pusing kepalaku ini. Kenapa sih anak-anak sekarang itu susah kali kasih tahu ini sekarang ini. Coba dulu kau berpikir dulu. Coba. Apa kita salah mendidik selama ini? Bingung aku. Enggak, Pak. Tapi anak-anak itu kan udah pada besar, Pak. Kita harus kasih tahu kebenarannya semua seperti apa. Kita serahin aja semuanya sama Tuhan biar ada kedamaian dulu di dalam keluarga kita ini, Pak. Tapi aku takut mereka nggak bisa maafin Papa. Aku yakin kok, Pak.
anak-anak pasti bisa maafin papa. Tapi kita harus kasih tahu semuanya seperti apa. Kita harus berserah sama Tuhan atas semua luka yang ada di dalam keluarga kita ini, Pak. Mungkin Mama benar. Memang udah saatnya kita kasih tahu semuanya kepada mereka. Iya, Pak. Ya udahlah. Ya udah, Pak. Mendingan sekarang kita istirahat dulu aja yuk. Kita tenangin pikiran kita. Yuk. Tapi nggak ada yang sama sekali yang denger, Kak. Iya, rumah itu penuh dengan suara. Nggak ada yang mau denger. Tapi kayaknya memang kita harus benar-benar mendekatkan diri ke Tuhan deh. Maksud Kakak? Ayo kita duduk dulu, Dek. Jadi, Dek, Kakak pernah dengar dan baca, kalau kita benar-benar tulus datang ke Tuhan, pasti kita diberi keramaian kok. Kakak pikir, apakah Tuhan mau memaafkan kita dengan semua yang telah terjadi? Bahkan rasa kecewa kita dengan Papa? Aku rasa kita bisa kasih kan kesempatan buat keluarga kita untuk pulih kembali. Dan event itu Bapak, kita mulai harus belajar memaafkan diri sendiri dan keluarga kita itu. Abang, kok abang di sini? Aku nggak tahu gimana caranya, tapi kan kita bisa coba. Kita udah lama loh jalan sendiri-sendiri tanpa arah, menyimpan luka sendiri-sendiri juga. Karian, Karenci, gimana kita berdoa bersama buat semua yang udah terjadi, buat harapan yang lebih baik ke depannya, Kak. Ya, boleh, Pak. Karena kita punya satu pengharapan dari Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Iya, Kak. Mari kita bersama. Dan sampai terima kasih Bapak atas tanggung Tuhan. Terima kasih atas semua yang berdoa kepada kami Tuhan. Bapak tahu Bapak yang kita minta kepada masalah Tuhan. Tapi kami percaya dan kami menyerahkan semua kepada Tuhan. Kau yang berkati, kau yang memimpin, kau yang memberikan hikmat pada kami semua Bapak. Agar turut dalam kehendak-Mu saja Bapak untuk memuji dan mensucikan nama Tuhan. Banyak dosa yang telah kami perbuat, ampuni Tuhan agar kami layak berdoa. Dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa dan Ya, boleh Mas. Kayaknya lagunya sering dinyanyiin di gereja kan ya? Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku,
tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Lah mas, belum kelar gue nyanyinya. Ya ilah malah pada turun. Nyanyi bareng-bareng aja dah. Ngomong lagi pada rame. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih semuanya. Alamak, cuma 2.000 pula dikasihnya. Udah bagus-bagus gini suara gue nyanyi, dikasihnya cuma 2.000. Ketua napos apaan kayak gitu. Kemana ya Pak? Gak tahu, mungkin mereka belum pulang. Kita tunggu aja lah, sebentar lagi paling mereka udah pulang. Ya Pak, yuk. Shalom. Shalom. Mama. Udah pulang kalian? Syukurlah kalian datang. Bapak ingin bicara sama kalian. Ya. Mau bicara apa lagi ya? Duduklah dulu kalian. Kakak. Jadi ada yang mau ngomongin sama kalian. Bapak memang sadar, selama ini Bapak takut untuk jujurkah sama kalian. Karena Bapak takut kalian merasakan rasa sakit yang pernah Bapak rasakan dulu. Dan sekarang juga Bapak sadar, yang kita butuhkan itu bukanlah perlindungan, tetapi kejujuran dan Tuhan. Iya Pak. Pak, Ma, Karian, Karenci, gimana kalau kita mulai bersama-sama kembali? Kita serahkan semua kepada Tuhan buat semua yang udah telah terjadi, karena cuma Tuhan satu-satunya penolong kita. Ma, Pa. Itu ide yang bagus. Gimana kalau kita mulai kembali keluarga kita dari awal, doa bersama, ke gereja bersama sebagai keluarga untuk pertama kalinya setelah sekian lama.
Ntar dulu. Karya apa lagi sih? Orang mau ulang lagi kan, atau diulang lagi? Kok ini ngomong apa lagi sih, Rian? Ih, udah Pak. Ih, ntar drama kita makin panjang, skrip kita nambah gimana? Lah. Ya udahlah, kalau gitu Papa minta maaf ya, Nak Rian. Iya. Gitu dong. Ya udah yuk, gimana kalau kita pelukan? Aku sayang sama kalian. Aku Aku juga. Sayang mama. Gimana kalau sekarang kita istirahat, biar besok kita pergi ke gereja? Iya, betul, ide yang bagus, Ma. Yuk. Yuk, Pak. Balik ke gereja. Ke Bali. Ngaco deh. Ya udah. Yuk, Ma. Ayo buru, ayo buru. Papa, Rian. Si Rian? Iya, Kak Rian mana? Kemana dia? Ih, Papa. Oh iya. Bentar ya, aku panggil dulu ya dia. Kita gereja ya, Ma. Rian, kamu gak ikut Papa? Kita ke sana, kita mau ke gereja loh. Ayolah. Udahlah, ayolah. Ah! Aku itu belum terlalu apa kali perasaanku ini mau mulai ke gereja lagi karena kejadian waktu itu loh. Dang pola buai. Ay ho, dang di boto ho, na di bagas ni wakon. Beta mak, kita serahkan aja semua sama Tuhan, biar Tuhan yang memimpin keluarga kita, Pak. Ayolah. Mana anak-anak? Wah, Pak, akhirnya kita gereja bareng lagi. Nah, Ayo naik masuk, Kak. masuk, masuk. Nah. Ayo, kita berangkat. Kemana sih dia ya? Halo Karian. Karian nggak mau bareng sama kita? Enggak lah, aku mau jemput dia dulu. Iya Dari udah. Bupati nih. Iya kau. Biasa, kayak Papa dulu. Hati-hati. Hati. Mana sayang? Lama nunggu ya? Iya, nggak apa-apa, Kak. Macet banget tadi. Nih, kamu pakai helm? Cuma bawa satu. Iya, cuma satu helmnya. Terus nanti kamu gimana? Yang terpenting tuh kamu, aku tuh nggak penting. Sini, aku pakein. Makasih ya. Ayo, Nggak boleh tutup aja. terserah. Ayo. Udah nih gini dong. Ini mau. Rangkul dong. Nah. Ma gedein dong ininya, lagunya kayaknya enak deh suaranya. Kaku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Selamat Natal dan Tahun Baru. Serius nih nginjek sendal.
Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita pada firman-Nya, karena ialah kemenangan kita, ialah sumber pengharapan kita. Kita nyanyikan lagu pujian hanya di dalam namanya.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat di dalam Palungan. Di dalam palungan tiada yang lain. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain, bintangnya di langit mengkilap terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Kita nyanyikan ayat yang kedua, ternak bersuara membangunkannya. Ternak bersuara membangunkannya, tetapi sang bayi tiada resah. Ya Yesus, sekarang hatiku tentram, Engkaulah temanku di malam gelap. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat malam bagi kita semua. Dan tentunya untuk pelajar sidi, remaja dan juga Naposo Bulung, selamat Natal. Firman Tuhan akan menyapa sukacita kita pada malam hari ini tertulis dalam Lukas 2 ayat 15 dan juga Ibrani 12 ayat 2. Di slide boleh ditampilkan, tapi kalau belum di prepare nggak apa-apa. Saya mengajak kita untuk buka Alkitab kalau Amang Inang bawa, atau di handphonenya juga kalau ada aplikasi Alkitab silahkan dibuka. Saya akan membaca bagi kita berdasarkan Alkitab terjemahan baru. Demikian firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Ibrani 12 ayat 2, "Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Mudah-mudi yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan juga orang tua mengawali khotbah ini, orang tua boleh kita kasih apresiasi untuk muda-mudi yang sudah mempersiapkan Natal ini dengan luar biasa. Dari penciptaan, dramanya, ularnya, sampai dramanya lagi, core-nya ibarat makanan kayaknya daging semua begitu. Oh gitu. Mulai dari yang Hawanya versi mamak-mamak Batak, ya juga ya seandainya Hawanya begitu, galak juga Adam katanya tadi kan ya. Duh.
Boru apalah si Hawa ini pikirku. Semoga lah bukan boru siagian, tapi boru siagian juga nggak apa-apa lah ya. Karena semuanya sudah bagus-bagus, semua sudah sampai kepada puncaknya masing-masing. Teman-teman muda-mudi juga mungkin udah, akhirnya. Nah sekarang tibalah saya, aduh gimana saya ini begitu. Semua sudah sampai ke puncaknya masing-masing, khotbah di bagian belakang dan jam menunjukkan sudah 7:30, mungkin sebagian kita sudah seharusnya makan, tapi biarlah makan firman Tuhan dulu supaya nanti kita makan secara fisik. Saya Jandrio Fernando Siagian, saat ini seorang pendeta yang ditugaskan oleh gereja kita HKBP untuk studi lanjut lagi teman-teman. Jadi tidak melayani di gereja, tidak melayani di lembaga, tapi secara khusus ditugaskan pelayanannya untuk belajar lagi. Jadi selama 2 tahun ke depan bersama dengan pendeta kita yang ganteng ini yang tadi martaknya luar biasa, kuliah S2 di STFT Jakarta, lulus 2026, amin ya Tuhan, amin. Lalu lanjut 3 tahun lagi untuk ambil S3, jadi perjalanan pendakiannya ternyata sulit juga kira-kira begitu. Saya sudah berkeluarga, perempuan yang paling cantik di semesta ini bagi saya dan dia menjadi semesta saya sekarang. Namanya Tiffany Elizabeth Lasria Sihotang. Tuhan mengaruniakan kepada kami 3 orang anak laki-laki. Anak pertama namanya Joseph, kedua Jajireh, yang ketiga Joas. Jadi kalau diterjemahkan Joseph, Yusuf. Gitu. Tadi ada ya Yusuf sama Maria. Tapi bukan berarti karena Yusuf anak saya jadi Gabi Marpahopu au tutuhata, enggak ya. Kan enggak juga itu, bukan seperti itu. Sekarang tinggal di PIM, tapi bukan Pondok Indah Mall, tapi Pondok Indah Mertua di Bekasi Selatan. Tadi saya lewat, aku lihat, ada PIM, Pondok Indah Mall. Kapan ya kesini? Tapi saya pikir, oh iya, Pondok Indah Mertua juga. Jadi tinggal di sana bersama dengan inang mertua dan anak-anak. Karena mungkin ini udah jam ngantuk, boleh saya pantun sebentar ya sebelum masuk ke khotbah ya. Biasanya kalau pantun disambung dengan ada 2 aja. Tapi temanya Natal. Sebelum kita masuk ke khotbah yang temanya climb. Gembala di padang tiba-tiba ketakutan. Malaikat Tuhan datang di gelapnya malam. Pagi ini hatiku berdebar tak karuan. Teringat cantikmu di Natal Naposo tadi malam. Ya saya lihat semua cantik-cantik ya. Ya perempuan ya cantik semua, yang laki-laki ganteng-ganteng. Yang kedua, Natal itu kelahiran Yesus Kristus. Ia lahir di zaman Kaisar Agustus. Walau komunikasi kita sering putus-putus. Sambungannya kira-kira apa ya? Janganlah pinjam dulu 100. Saya ulang ya supaya sambungannya bukan yang kita harapkan tadi. Natal itu kelahiran Yesus Kristus. Ia lahir di zaman Kaisar Agustus. Walau komunikasi kita sering putus-putus, yakin kita menuju pernikahan kudus. Ada di sini yang datang Natalan bersama kekasih hatinya, boleh angkat tangan? 1 ada. Dia hadir di sini enggak? Hadir. Oke. Semoga jadi ya tahun depan datang undangannya. Ada lagi? Sebelah mana? Di mana dia duduk di samping? Oke, puji Tuhan. Jadi mengakui di halayak berani itu luar biasa ya. Luar biasa. Jadi semoga
Tuhan berkati proses perjalanannya tahun depan atau sesuai dengan yang dia rencanakan, akhirnya menuju pernikahan kudus. Jadi remaja, jangan dulu yang naposo, kalau amang pendeta tanya, sudah ada pacarmu? Jawab dengan tegas. Ada katakan ada, tidak katakan tidak. Apalagi sesama naposo bulung di gereja ini gitu. Semoga banyak yang jadi ya, saya sih doanya begitu. Gak usah jauh-jauh kalau ada yang dekat. Apalagi mulai beberapa tahun ini sekolah udah sistem zonasi kan ya. Gak apa-apalah pacaran sistem zonasi. Walaupun LDR juga gak apa-apa juga. Semoga yang pacarannya LDR gak kalah dengan yang zonasi. Udah pacaran lama 5 tahun, tiba-tiba ada yang dekat, datang, intensif, tiba-tiba jadi. Alah Tuhan Yesus, nasib. Itu perkenalan singkat sekedar untuk ice breaking karena ini sudah jam ngantuk. Apakah slide khotbah saya sudah ditampilkan? Kalau enggak apa-apa. Gitu. Malam hari ini tema yang akan kita gumuli bersama dan juga sudah dipraktekkan dengan fragmen yang luar biasa juga dengan lagu-lagu core yang luar biasa adalah climb. Christ leads in my belief. Di flyernya dalam bahasa Inggris disampaikan Bang Pendeta kita kepada saya. Saya deg-degan ini, apa iya khotbahnya dalam bahasa Inggris begitu ya? Kalau saya pala-palai nanti sayanya nggak ngerti, teman-teman nggak ngerti. Jadi temanya dalam bahasa Inggris, tapi semuanya dalam bahasa Indonesia. Kalau malam hari ini semuanya pasti tampil lebih cantik dari biasanya. Saya nggak mau bilang malam ini tampil cantik, tapi lebih cantik dari biasanya. Karena sebelumnya sudah cantik. Juga lebih tampan dan bersahaja yang laki-laki dari sebelumnya. Jadi Natal identik dengan sukacita, sorak-sorai yang luar biasa. Persiapannya juga mungkin ini sudah berapa bulan Amang Pendeta persiapannya? Sebulan? 2 bulan? Waduh pikiran saya tadi sebulan, ini 2 bulan. Wah luar biasa sekali. Kalau Natal adalah sukacita karena ada yang lahir bagi saya dan saudara, yaitu adalah Yesus Kristus, Sang Penebus dunia. Tetapi ada juga sisi lain dari Natal bahwa ternyata Natal juga bisa kita rayakan sebagai perjalanan bersama antara saya dan saudara. Antara saya dan orang di samping kita. Antara saya dan orang yang ada di rumah kita masing-masing. Tadi fragmen yang terakhir tadi itu kena sekali, relate sekali dengan tema kita pada malam hari ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 halaman saya persiapkan karena sudah difragmenkan, tentu enggak 6 halaman lagi nanti ini yang tersampaikan karena sebahagian besar sudah begitu aplikatif dan nyata dihadirkan. Bagaimana Yesus seharusnya memimpin kehidupan kita masing-masing, kehidupan seluruh anggota keluarga dan anggota jemaat. Yang menarik, panitia membuatnya menjadi akronim yang indah. CLIMB dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Inggrisnya climb. Dan saya menerjemahkannya juga sebagai gerakan mendaki. Ada teman-teman Naposo Bulung remaja yang sudah pernah mendaki gunung. 1, 2, 3, bukan mendaki-daki hatinya ya. Kalau itu siapa sajalah sudah pernah dan bisa mendaki gunung. Mendaki bukanlah proses yang mudah. Butuh usaha, effort yang luar biasa. Terlalu banyak membawa bekal menjadi beban tersendiri. Bisa saja aqua bawanya sudah sampai 5 liter. Tentu punggung akan menjadi cepat letih. Belum lagi ciki-ciki makanan dan sebagainya. Alih-alih mau sampai ke puncak, masih sampai pertengahan karena terlalu banyak beban. Akhirnya gak sampai puncak.
Tapi sebaliknya, kalau membawa bekal kurang, masih 3/4 perjalanan bekal habis, akhirnya juga tidak bisa sampai ke puncak tujuan. Sekali lagi, perjalanan mendaki bukanlah sesuatu yang mudah. Kalau kita baca tadi Lukas 2 ayat 15, kalau ada teman-teman yang membawa Alkitab dalam terjemahan baru 2, tadi yang kita baca sama-sama dalam terjemahan baru, kalau dalam terjemahan baru 2, sangat menarik dan tambah menarik disebut, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Ketika malaikat datang dan menampakkan dirinya kepada para gembala, gembala segera berbincang-bincang, lalu mereka mengatakan, marilah sekarang. Jadi tidak ada kata tunggu dulu, nanti dulu, sebentar lagi, 5 menit lagi, 15 menit lagi. Ibaratnya kalau alarm setiap pagi berbunyi, langsung matikan, berdoa, beres-beres, siap-siap, berangkat kerja, berangkat kuliah, berangkat sekolah. Bukan alarm bunyi, snooze dulu 15 menit. Atau mama bapaknya bangunin, 5 menit lagi mak. Gitu. Tapi gembala segera pergi. Tidak tunggu-tunggu dulu. Mudah-mudi yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan juga para orang tua kami, gadget yang ada di tangan kita, di tangan saya, atau yang sedang kita kantongin sekarang, ternyata menjadi tantangan tersendiri. Kalau kita gambarkan tadi hidup ini adalah pendakian, tetapi kita juga bisa menggambarkannya dengan handphone yang penuh dengan tantangan ini. Yang baik bisa kita peroleh dari ini. Tapi yang tidak baik juga bisa kita dapat dari ini. Ada reels terus lihat, sebentar lagi terus gitu. Tadinya cuma pengen 10 menit saja santai-santai, lama-kelamaan 1 jam lewat, 1,5 jam lewat, 2 jam lewat. Waktu yang berharga yang Tuhan berikan itu untuk saudara habis hanya karena reels yang terus kita lihat. Memang ini tantangan yang luar biasa. Lalu Ibrani 12 ayat 2 tadi disebut bahwa marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ajakan sukacita Natal bagi kita pada malam hari ini, mari arahkan hidupmu, perjalananmu, pendakianmu kepada Yesus. Yang kelahirannya kita rayakan setiap tahun. Yang kedatangannya nanti kita tunggu-tunggu pada hari terakhir. Arahkan kepada Yesus. Pertanyaannya sekarang, ke arah mana, kepada siapa mata kita tertuju? Kalau klaim C yang pertama tadi adalah Christ, maka pusat kehidupan kita sebagai muda-mudi masa sekarang haruslah kepada Kristus. Amang, inang, muda-mudi yang Tuhan kasihi dalam Kristus, dunia saat ini memberikan tawaran yang begitu luar biasa. Ada yang asli, tapi banyak juga yang palsu. Kalau teman-teman muda-mudi, tadi saya sudah perkenalan terlalu terbuka ya. Seandainya saya bikin tebak-tebakan, tapi nggak ada hadiahnya ya. Dengan penampilan saya seperti ini, kira-kira umur saya berapa tahun? 40? 45? Ada yang bisa kasih kode gitu, entah 50? 30? Boru apa kau itu? Boru hutapea. Oke, ada yang bilang 30, ada lagi? 35, oke, ada lagi yang
Memang setelah saya kenal sama Mang Pendeta kita ini, sukacita saya makin bertambah-tambah, mungkin jadi kelihatan awet muda, enggak semuda itu lagi saya Amang Inang. Beberapa hari lagi saya akan berusia 37 tahun. Jadi ya sudah cukup tua lah begitu ya. Dibilang tua belum, tapi dibilang muda enggak lagi. Jadi saya berada di antara yang tua dan muda. Saya pernah pakai aplikasi kalau nggak salah rupa.ai. Jadi 10 kali selfie, bayar 99.000, tinggal pilih template. Saya lihat, waduh, wajah saya jauh lebih bersih, lebih muda dari seharusnya. Dan ketika saya upload ke Facebook, orang-orang mengatakan, mantap Amang Pendeta, menyala pendetaku katanya. Saya dalam hati, mereka sedang memuji kepalsuan. Padahal aslinya enggak seperti yang saya tampilkan di dunia maya. Jadi dunia menawarkan yang asli juga yang palsu. Belum lagi dia menawarkan popularitas, kehebatan, jabatan yang luar biasa, kekayaan, juga validasi. Nah ini bicara soal validasi teman-teman muda-mudi, saya pikir saya termasuk orang yang update. Tapi ternyata ya karena usianya mungkin sudah menuju 40 dan bukan generasi zaman now lagi, saya generasi X, teman-teman mungkin udah generasi Z sekarang ya, udah Z generation ya, ada juga yang seterusnya. Kadang-kadang kalau istri saya berpenampilan cantik, dia dandan mau pergi ke mall kami misalnya atau keluar, dia dandan lebih cantik, saya gelisah gitu. Kenapa kau harus dandan cantik, padahal perginya bersama saya keluar walaupun tujuannya ke mall. Apakah engkau perlu dipuji oleh orang lain bahwa engkau cantik? Enggak cukup apa hanya saya saja yang mengatakan engkau cantik. Amang, Inang di rumah seringnya berdandan untuk di rumah atau dandan kalau mau keluar rumah? Dandannya ketika mereka mau, ketika istri mau keluar rumah atau berdandan maksimal untuk Amang di rumah. Rasa-rasanya dandan maksimal untuk pergi keluar. Ya mungkin kita punya pandangan yang berbeda Amang Inang. Tapi perlu validasi bahwa kita itu cantik. Dan yang memvalidasi harus sebanyak-banyaknya orang. Enggak cukup suami yang mengatakan engkau cantik. Padahal yang paling perlu mengatakan istri cantik adalah suaminya. Justru yang bahaya kalau suaminya mengatakan istri orang yang cantik. Bahaya ini Nang. Tapi ini bukan khotbah untuk orang tua, nanti ada lagi sedikit lagi. Kalau tawaran-tawaran kepalsuan, kekayaan, popularitas dan validasi tadi ditawarkan oleh dunia ini, maka mata kita bisa saja fokusnya jadi ke sana. Bukan kepada Kristus yang seharusnya menjadi pusat hidup saya dan saudara. Hari Minggu dikhususkan untuk kebaktian. Yes. Tetapi mungkin ada saja tawaran dari tempat kita bekerja atau tempat di mana kita berkomunitas memberi tawaran, yuk jalan-jalannya hari Minggu, nggak usah gereja. Yuk kerja hari Minggu. Ini saya senang ketemu dengan seorang Naposo Bulung yang dulu pernah bersama-sama dengan saya di Batam, Boru Juntak ya. Saya yang ajari Marguru Malu apa enggak ya? Iya ya. Ya semoga lah baik-baik ya, kalau agak enggak baik ini gurunya repot juga ya. Waktu berada di Batam,
melayani selama beberapa tahun Amang Inang, karena kota industri, ada tawaran kalau bekerja di hari Minggu, maka upah pada hari itu dikali 3. Bisa juga dikali 2. Sehingga ada celetukan di kami-kami ketika di Batam, talu do, haleluya, 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 dibain hali tolu. Kan haleluya, haleluya, haleluya ya kalau hari Minggu. Jadi itu bisa kalah karena tawaran upah 3 kali lipat pada hari Minggu. Berani enggak muda-mudi yang diajak untuk mengarahkan kepada Kristus? Terima kasih, Senin sampai Sabtu saya sudah bekerja. Kalaupun ada tawaran overtime khusus pada hari Minggu yang mengganggu persekutuanku dengan Kristus yang menyelamatkanku, nanti dulu. Aku yakin berkat kesehatan, nafas ini jauh lebih berharga dari yang 2 kali, 3 kali yang ditawarkan kepada kita. Bisa nggak begitu ya? Amin. Agak berat Amang Inang, tapi ya nggak apa-apa kalau masih berat. Lalu setelah C tadi kita berfokus kepada Kristus, sekarang L, leads, apakah Yesus berjalan bersama-sama dengan saudara setiap hari, atau saudara berjalan ke arah yang lain sementara Yesus saudara tinggalkan? Menarik ya Mang Inang, saya tadi sengaja memanggil panitia untuk menceritakan latar belakang kisah tadi. Di satu sisi kurang terdengar tadi beberapa dialog dari drama itu. Ketika bangun pagi, yang pertama saudara-saudari cari dan lakukan apa ya? Apakah lagi-lagi ini? Dari senyumannya sih jawabannya iya. Iya Mang Pendeta, kan alarm. Oke. Setelah alarm kita hentikan, apa yang kita lakukan? Lihat dulu lah Mang, dia bales enggak? Aku kan kirim DM tadi malam. Udah berapa ya likes ke fotoku? Statusku udah berapa kali share ya? Bukankah seharusnya begitu bangun tidur pertama kali kita lipat tangan dan berdoa? Sehingga saya nggak setuju kalau orang tua mengajarkan bangun tidurku terus mandi. Nah itu nggak usah lah diajarkan Amang Inang, nanti bangun tidur anak-anak langsung mandi. Ya ajarinlah anak-anak bangun tidur langsung berdoa dulu lah begitu. Syukur-syukur langsung baca Alkitab 1 ayat 1 hari. Syukur-syukur. Sehingga hidup kita betul-betul melangkah bersama Yesus. Maka Yesus teman seperjalanan kita itu, dia Immanuel di dalam hidup saya, dia ada di dalam kita, maka kita menjadi pribadi yang tangguh. Kenapa? Ketika kita sedang mendaki begitu sulit, Yesus berjalan bersama kita, dia ada di dalam kita, sehingga kita mampu melalui berbagai tantangan yang ada. Ya tantangannya banyak, baik dari diri sendiri, dari keluarga, dari lingkungan, dari sekolah, kampus, atau tempat kita bekerja. Jangan-jangan tantangan itu juga datang dari kekasih kita. Jadi terlalu banyak tantangan berada di sekitar kita. Saya tadi deg-degan menuju ke gereja kita ini karena perjalanannya cukup jauh, hampir 1 jam 15 menit. Tiba-tiba hujannya deras pula. Saya langsung hubungi pendeta kita, tolong dong diantisipasi jangan-jangan saya terlambat. Karena jarak pandang sudah sangat pendek, mungkin hanya 5-10 meter. Jadi semua kendaraan harus melaju dengan sangat lambat. Terlambat menjadi musuh besar saya. Aduh, karena kalau terlambat nih rasa-rasanya
jemaat sudah siap-siap, jangan-jangan sudah ada yang dandan dari tadi pagi gitu ya. Tiba-tiba pendetanya datang terlambat, itu rasanya aduh begitu. Tantangannya kok banyak banget gitu. Udahlah hujan, rambu-rambunya nggak kelihatan, sempat juga tadi saya nyasar. Jadi akhirnya tolnya mutar lagi. Dalam hati saya, loh kok ini khotbahnya duluan mengkhotbahi saya pendakian dan perjalanan yang sulit ini sebelum saya khotbahkan kepada muda-mudi di gereja kita ini begitu. Tetapi terus saja saya berdoa, Tuhan temani aku, Tuhan jangan permalukan aku, Tuhan layakkan aku untuk pelayanan nanti, Tuhan jangan buat semuanya berantakan. Ya puji Tuhan, acara kita boleh berjalan dengan baik. Lalu yang terakhir sekali, M dan B saya gabung jadi satu. Gitu. Kalau tadi C, L, I-nya sudah, sekarang M and B-nya gabung. Yes, iman adalah tanggung jawab pribadi, iya. Nanti ketika Yesus datang pada hari terakhir, Ia akan bertanya secara pribadi kepada kita dan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan ini selama hidup kita ini pribadi, lepas pribadi, yes. Tetapi dalam perjalanan yang pribadi ini juga kita berjalan dengan pribadi yang lain. Sehingga sekarang kita sedang berjalan bersama. Saudara tidak sedang berjalan sendirian dalam perjalanan hidupmu, kita sedang berjalan bersama pribadi yang lain. Ada yang sudah berada di depan, mungkin ada yang tertinggal di belakang, ada yang di kiri kanan saudara, tapi perjalanan ini adalah perjalanan bersama. Sehingga pertumbuhan iman juga di satu sisi bisa bertumbuh secara pribadi, tapi di satu sisi kita juga bertumbuh bersama. Abang kakak yang tadi sudah pacaran dan tentu berharap menuju pernikahan kudus. Apakah pribadi yang berbeda ini bertumbuh bersama di dalam Kristus? Semakin baik enggak? Atau malah semakin tidak baik? Saya agak deg-degan tadi, ada kira-kira berapa keluarga tadi yang ditampilkan ya. Pertama, keluarga Adam dan Hawa. Saya catat ada beberapa hal yang unik tadi. Saya baru tahu Adam dan Hawa bisa bersalam-salaman sama terang dan cakrawala. Tadi saya mau ketawa sih, cuma ya ini imajinasi yang luar biasa datang, apa sih namanya? Mungkin spontan kalau ketemu teman salaman gitu ya. Wih, bisa ya Adam dan Hawa salaman gitu. Sama cakrawala, buset dah. Menarik juga. Terus catatan yang menarik, saya suka ngelihat yang unik-unik. Betul-betul Hawa menjadi penolong bagi Adam. Ada yang perhatiin nggak di adegan mana? Adamnya kan tadi masih rebahan ya. Lalu tangan siapa yang menjulur supaya membantu si Adam bangkit berdiri? Tangan Hawa. Jadi Hawa walaupun sadar nggak sadar mungkin teman-teman hadir menolong Adam untuk bangkit berdiri. Jadi betul-betul lebih kuat si perempuannya dari si laki-lakinya. Jadi Amang, kawanku laki-laki, sayangilah perempuanmu. Karena Tuhan menciptakan mereka setara denganmu untuk menolongmu. Jadi jangan pernah sakiti perempuanmu, baik mama, istri, ito, dan boru kita. Jadi ada beberapa elemen. Yang unik juga tadi udah saya sebut, Hawanya betul-betul boru Batak, boru Siagian, Adam. Luar biasa ya. Dan ada yang agak mungkin miss sedikit amang pendeta. Tadi saya ngobrol sama amang sintua kita, enang sorang doa amang situa nami, Yesus, saya bilang begitu kan. Tadi jalan ya. Saya senang melihat naposo bulung kita memeragakan Maria nggak sempurna. Karena nggak kayak begitu jalannya mama-mama yang udah mengandung 9 bulan.
Justru kalau dia memperagakannya dengan sempurna, saya maka aduh Tuhan kok bisa begini gitu. Karena dia memperagakannya nggak sempurna bagus, karena belum pernah lah. Jadi jalannya anteng aja dia lurus tadi, nggak ada hambatan. Tapi begitu nyampe di kandang domba, saya bisik sama Amang Sintu, Amang, udah lahir bayi Yesusnya, karena nggak kelihatan. Tiba-tiba udah digendong. Saya nunggu entah ada gitu sound effect, gitu kan. Oh berarti Yesusnya lahir. Oh tiba-tiba udah lahir aja. Gitu. Tapi ya itu hal-hal yang membuat menarik. Dan juga seru juga ya tadi ketika Adam dan Hawa menari-nari, itu saya senang sekali melihat tarian-tariannya. Ada laki, ada perempuan, berbeda, nggak harus sama, tapi bisa menari-nari, enak dilihat, begitu harmoni sekali. Jadi berbeda nggak apa-apa, tapi bisa harmoni. Jadi jangan paksa sama. Malam hari ini kan tema dress code kita merah, marun. Walaupun sama saya ini semua merah. Yang mana merah marun nggak ngerti saya. Pokoknya yang ini merah, itu merah. Cuma ada warna merah sama saya, nggak ada. Merah muda kah, merah marun, merah ini ada biru elektrik lagi nanti, hijau ini nggak ngerti saya. Tapi kendati kita ingin diseragamkan dengan tema merah marun, tapi tetap kan berbeda-beda dan nggak enak dilihat, tetap enak dan harmoni. Jadi teman-teman, yang menjadi sama bagi kita adalah fokusku kepada Yesus harus sama, berjalannya bersama dengan pribadi yang lain. Tetapi kalau pribadi yang satu dengan pribadi yang lain punya perbedaan, rayakanlah. Menarilah dengan perbedaan. Enggak usah harus paksa dia sama hobinya dengan hobimu. Ya saya punya hobi main PS5. Ya enggak bisa saya paksa Mang Pendeta kita harus main PS5 bersama saya. Dia hobinya main gitar dan bernyanyi. Dia juga nggak bisa paksa saya supaya main gitar dan nyanyi karena saya nggak bisa nyanyi. Pemaksaan antara pribadi-pribadi yang sebenarnya berfokus kepada Kristus justru menciderai perjalanan kita bersama dengan Yesus. Akhirnya, Natal pada malam hari ini rayakanlah menjadi melangkah bersama dengan Kristus. Amang Inang, apakah drama klaim tadi ada suami istri dengan 3 anak menyentuh hatimu sebagai orang tua? Apakah anak-anak orang Amang dan Inang bersengaja membuat itu merefleksikan kehidupan mereka sehari-hari? Ada beberapa hal yang unik. Ya bahwa Yesus harus menjadi kepala di tengah rumah tangga, yes itu udah clear. Tapi ketika orang tua memberikan perhatian yang berbeda dari anak yang satu dengan anak yang lain, maka kecemburuan antar anak bisa terjadi dan berakhir fatal. Oleh karena itu Amang Inang di Hata Batak, Upas, Martangiang Mahita Tude Bata, Maloma, Sudetahe Akanatoras, Huria Kristen Batak Protestan, Tarlumobina di gereja tahun, Lahomar mudu ianakonna, Rismanian, Holong Nirohai di Patuduhon, Tusi nomor sada, nomor 2, tolu, 4, 5, 6, 3, 7, 8, dan seterusnya. Jangan ada pembeda antara anak nomor 1 dengan anak yang nomor 2. Melihat dari ekspresi adik-adikku ini kayaknya mereka, Amang Pendeta gas lagi dong, gas lagi, bilang lagi gitu. Enggak gitu juga. Tetapi anak juga, tempatkanlah posisimu bahwa orang tua kita enggak mungkin enggak mengasihi anaknya. Apakah dengan ekspresi yang berbeda-beda? Ya silahkan saja. Tapi jangan juga paksa bahwa harus sama dong mak perlakuannya kepada aku, kepada abang, kepada adik.
ya makanan kepada abang yang sudah besar dengan kepada adik yang masih kecil kan masih beda juga ya, kira-kira begitu ya. Tapi biarlah cinta kasih Kristus itu memimpin perjalanan kehidupan kita masing-masing, ada di tengah-tengah rumah kita, bukan hanya berdoa tadi juga secara pribadi, tapi lakukanlah doa juga secara bersama-sama agar benar-benar Yesus memimpin perjalanan hidup saudara. Kalau rumah tangga Amang dan Inang terasa panas, jangan-jangan Yesus tidak lagi memimpin keluarga Amang dan Inang. Teduhkanlah perjalanan rumah tangga keluarga dengan sama-sama berdoa, suami istri, orang tua dan anak. Kali ini Amang gak minta angkat tangan, ekspresikanlah dari wajahmu. Pernah gak di rumah berdoa bersama dengan mama dan bapak kecuali doa makan? Gak usah diangkat tangan. Pernah gak ya? Pernah gak Amang Inang berdoa selain doa makan bersama anak-anak? Boleh gak pulang dari Natal ini gerakan bersama yang kita lakukan sebelum tidur berdoa bersama mama dan bapak yang tinggalnya bersama kita saat ini. Tapi yang merantau kalau ada di situ orang tuamu, pengganti orang tuamu lakukan. Atau telepon mama dan bapak, tema doa kita pada malam hari ini ya mama bapak. Gitu. Supaya rumah tangga kita betul-betul dipimpin oleh Kristus, menjadi tenang, dia lahir di rumah kita dan memimpin perjalanan kita hari demi hari. Amin. Kita berdoa. Ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang pada malam hari ini kami rayakan dan peringati kelahiran-Mu. Yang pada malam hari ini kami nantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa panggilan-Mu untuk berfokus hanya kepadamu harus dilakukan saat ini, tidak boleh menunggu atau nanti. Apakah kami masih muda belia, remaja, muda-mudi, atau bahkan orang tua? Ini kami Tuhan, pakai hati dan iman kami, agar kami senantiasa mau berjalan bersama dengan Engkau. Engkau menuntun langkah kami melalui setiap perjalanan yang begitu terjal, pendakian yang mungkin begitu sulit. Berbagai pergumulan saat ini sedang kami sebutkan dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Kami boleh bergumul saat ini dengan hubungan kami dengan orang tua kami. Kami sedang bergumul dengan tugas-tugas kami. Kami sedang bergumul di tengah-tengah pekerjaan kami masing-masing. Atau bahkan kami bergumul mencari pekerjaan yang terbaik untuk kami Tuhan. Atau ada juga di antara kami yang bergumul bagaimana menghadapi calon mertua kami. Yang pada saat ini kami sudah menjalin cinta kasih, tetapi belum mendapat restu yang baik. Untuk berbagai tantangan, rintangan yang ada di hadapan kami masing-masing Tuhan, bantu kami, tolong kami Tuhan. Biarlah perjalanan ini pada akhirnya sampai di puncak, penuh dengan sukacita, bersama-sama dengan Engkau, bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, bersama-sama dengan seluruh ciptaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang kelahiran-Mu kami rayakan pada malam hari ini. Amin. Kita bernyanyi.
Kita akan mengumpulkan persembahan, mari kita nyanyikan buku Ende Halalas Niroha Godang. Halalas Niroha Godang. Halalas Niroha Godang, nahu barita ono, nunga tubuh si palua, dihita jomao. Hasang ngapuni debaka, rasta menang
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kemuliaan bagi Tuhan di tempat Cek, cek. Tes, tes.
Cek, cek. Tes. Mana tepuk tangannya? Halo semuanya. Salam semuanya. Puji Tuhan ya, kita udah sampai di Natal tahun ini ya. Yes, sir. Halo, gimana semua teman-teman sehat? Kurang kenceng ah. Sehat nggak sih? Udah disalam belum kiri kanannya? Barangkali yang jomblo malam ini pulang gak hanya bawa souvenir tapi bawa jodoh. Cie. Disalam dong. Depan, kiri kanan dan belakang. Ya. Buat teman-teman semuanya, Amang Inang, jangan kemana-mana dulu, tetap stay di tempat duduknya. Karena selain kita ada hiburan malam ini, kita juga punya ada door prize. Luar biasa ya. Jadi karena kita ada door prize, jadi teman-teman semuanya stay di tempat duduk ya. Sebelumnya mau nanya nih, teman-teman mau door prize dulu atau mau hiburan dulu? Hiburan dulu ya. Setuju nggak ini hiburan? Oke, ini dia penampilan dari band RHKBP Kebun Jeruk yang berjudul Tak Tertandingi. Tepuk tangannya mana? Shalom, selamat malam, selamat Natal bagi kita semua. Salam kenal semua, kami perwakilan dari remaja HKBP Kebun Jeruk. Pada malam hari ini kita akan membangkitkan semangat teman-teman lagi nih. Kita akan membawakan lagu Tak Tertandingi. Maka dari itu aku undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri dan kita akan bernyanyi bersama-sama.
heran tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh bergemetar mendengar namamu Tuhan. Suara sungguh tak tertandingi, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, derajatmu kita nyanyikan lagu ini dari awal ya. Pada siapa ada siapa kau bandingkan Tuhan Anda yang heran. Ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh bergemetar mendengar namamu Tuhan. Suara kemenangan sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, derajatmu sungguh tak tertandingi, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, derajatmu sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, derajatmu Terima kasih semuanya. Mana tepuk tangannya? Tadi gimana sih? Dede, gimana sih? Luar biasa ya Kebun Jeruk ya. Terima kasih buat teman-teman RH HKBP Kebun Jeruk. Gacor guys. Kayla, kamu bawa apa sih tuh? Ini loh buat door prize. Oh, door prize. Teman-teman ayo dicek dulu souvenirnya. Nomor undiannya ada di door prize. Nomor undiannya ada di souvenir. Ayo dicek, dilihat, diperhatikan dulu. Ada di plastik door prize-nya guys nomornya. Ada di plastik door prize-nya. Iya, tadi souvenirnya kita dapat dari pintu sebelum masuk. Semua sudah megang? Aduh. Iya, aku jadi deg-degan deh. Kok jadi kamu jantungan sih? Emang kamu dapat? Emang enggak ya? Enggak, kamu enggak diajak.
Gak diajak. Ayo buka dulu dong. Ayo diperhatikan. Dikocok dong. Aduh, deg-degan ya. Jeng 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 jeng. Jeng. 2 angka ini mah, 2 angka. 2 angka. Siapa ya? Siapa ya? 2 angka. Angka belakangnya angka 7. Ayo mulai. Diperhatikan yuk. Inilah dia. Nomor 27. Ada nggak nomor 27? Ada? 1. Kita itu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, gone. Ya, sayang sekali ya Kak ya. Aduh, Gugur ya. Oke, kita putar ulang ya teman-teman ya. Diperhatikan lagi ya. Sabar, greget dia, greget, tenang. Oh, kali ini 3 angka. Nih ya, angka belakangnya itu 1. Ya. Ayo dicek. Yang di atas suaranya mana? Kurang kenceng lagi dong. Semoga beruntung ya. Kalau nggak dapat jodoh minimal door prize ya. Ya, angkanya inilah dia. 201. Adakah 201? Kita hitung kembali ya. 1, 2, 3. Ya, Oke, gugur hangus sekali. lagi. Kita putar ulang ya. Ini berapa angka sih? Ya dong. Oh, 3 angka lagi nih. 3 angka lagi. Mana suara 3 angka? Menyala. Oke, buat salam mama. Inilah dia. 190. Hangus juga. Ini orangnya pada kemana sih? Udah pada makan batagor, Bang. Orang-orangnya udah pada makan batagor. Ada, turun ya, turun. Ayo, yang 3. Oke. Boleh dong musiknya nih, musiknya. Musik Natalnya boleh nih kayaknya, biar gak sepi banget. Yang ambil door prize-nya sambil joget ya. Ayo nomor 190. Maju ke depan Kak. Mana tepuk tangannya? Saya teman-teman ya. Hai, kakak cantik banget deh. Kakak dari HKBP mana? Kebayoran Lama. Oh, Kebayoran Lama punya yang cantik-cantik banget. Oh, dari HKBP Kebayoran Lama, gak jauh-jauh ternyata ya. Ayo, ini ya Kak, semoga bermanfaat. Oh ya, kakak namanya siapa? Astrid. Oh, cantik banget. Oke, sekali lagi mana tepuk tangannya?
Terima kasih ya Kak. Oke, teman-teman biar gak terlalu tegang kayaknya nih. Kasihan Naposo ini gak dapat terlalu tegang kayaknya ya. Kita putar musik gak? Mau musik gak nih? Oke, kita nyanyi ya. Inilah dia persembahan dari band HKBP Kebayoran Selatan. Cek, cek. Shalom. Lebih keras lagi ya, lebih keras lagi ya. Shalom. Puji Tuhan. Perkenalkan kami Naposo HKBP Kebayoran Selatan. Ingin membawa, sebenarnya kalau boleh kalau dikasih sih maunya satu album ya, cuman ya. Ini udah bisa mulai apa? Mau kenal-kenalan dulu? Mau kenal-kenalan dulu apa? Bisa langsung mulai nih Kak? Kenalan dulu ya. Oke, siap. Oke, perkenalkan aku Tulus Sinurat. Ada di sini co-vokalis. Di keyboard kita ada Turiano Simatupang. Di gitar ada Bobby Nainggolan. Ganteng ya? Cengar-cengir aja lu. Saksofon ada Fidel Sibarani. Di bass ada Juan Aritonang. Drummer kita Martin Limbong. Ada di piano. Ganteng juga ya. Di piano yang belakang banget ada Eliezer Sidabutar. Kelihatan gak lu ya? Sama ada manajer kita. Brian. Marganya apa Brian? Situmora. Ini kira-kira udah siap belum? Udah bisa ya? Oke, tanpa menunda-nunda. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati, selamat menikmati. Boleh minta tepuk tangannya buat gitar solo kita? Ini agak lama nih.
Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Oke. HKBP Kebayoran Lama, di mana suaranya? Kurang keras. Aku minta lebih keras lagi ya. HKBP Kebayoran Lama, di mana suaranya? Kita nyanyi bareng-bareng boleh? Boleh ya, pada tahu lagunya ya. Aba-aba dari aku, kita minta tepuk tangannya dong dikit dong. Aba-aba dari aku ya. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, tiga, ya. Sekali lagi, yuk. Because of Christmas Day, was born on Christmas Selamat Natal semuanya. Seret, sorry. Cek. Ini gimana nih? Terus gimana nih? Lanjut, mau lagi? Gimana kira-kira? Bisa nggak? Gas. Tapi boleh nggak lagi? Boleh lagi, benar? Udah gini. Bisa nggak bang? Aman? Boleh ya, satu lagi ya. Satu ya, siap, oke. Oke kalau gitu. Sorry kalau untuk yang ini kita butuh extra singer. Situ aja bang. Cik. Oke. Bisa nggak? Aman ya? Langsung aja kalau gitu. Untuk yang sekarang kita ngedangdut dulu. Aku minta semuanya berdiri boleh nggak? Asik. Jogetin aja ya, jogetin ya. Kita jogetin aja semua. Yang ada masalah
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yang ganteng mau solo lagi nih. Minta tepuk tangannya boleh kali. Sekali lagi, sekali lagi. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Terima kasih. Selamat Natal semuanya. Tuhan berkati. Luar biasa ya. Sampai tambo-tambo yang nyanyi itu tambo-tambo. Gimana tadi goyangnya, Bang? Suka-sukamu Tuhan. Gimana? Seru banget ya. Mau goyang lagi rasanya ya. Puji Tuhan semua jemaat AKBP Kebayoran Lama penuh dengan sukacita. Luar biasa ya semangat AKBP Kebayoran Lama. Ayo, sekarang kita mau ngapain lagi nih di sini? Door prize lagi. Door prize lagi nih. Oke deh, saya ambil 3 kali ya. Tapi kali ini biar jemaatnya nggak bosan, kita panggil Ketua Natal 1, Ketua BPH Naposo Bulung 1, sama Ketua Remaja 1 ya. Oke. Oke, buat abang-abangnya untuk Ketua Natal, Ketua Naposo BPH sama Ketua Remajanya boleh yuk bantu untuk ngambil nomor undiannya. Ayo mana tepuk tangannya. Tampan-tampan dan cantik-cantik. Menyala ketua-ketua. Jeng-jeng, ayo diperhatikan kembali nomor door prize-nya. Jeng 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 jeng. Udah kayak sales ya, sales-sales di depan-depan itu. Iya, ini 3 angka. 3 angka. Ayo, biar Abang Haji nyebutin. Nomor berapa Bang? Ayo. 229. 229 ada? 229 kita hitung ya. 1, 2, 3 ya. Tetot. Ayo silakan diambil lagi Bang. Berapa angka itu Bang? 41. 41 guys.
2 angka. Ada nomor 41? Gak ada juga, kita hitung ya. 1, 2, 3. Panitia ini dibikin kan angkanya ke door prize-nya? Perasaan dari tadi kosong mulu dah. Dibikin kan? Ayo kocok lagi bang. 100, 100. 100. Ada? Kosong. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Ya gagal lagi. Ini aku curiga ini memang. Harus ada curiga ini kosong semua ini. Iya sampai dapat bang. Usahain sampai dapat. 151. 151. 151. Hangus juga. Ini nggak ada nomor undiannya apa nggak dapat souvenirnya ini? Perasaan kosong bulu dah. Coba digoyang-goyang dulu dah, penasaran nih. Goyang-goyang. Ayo. Kagak tahu. 408. 408. 408. Ada lagi? Kosong lagi. Buset. Menyala Bang Rian lagi. Batal ya. 222. Triple 2. Triple 2 angka cantik ini. 222. Hangus juga. Teto, ganti dulu kesini dulu deh, kesini. Bosan gua. Ini dulu deh, kasih dong mic-nya. Bosan banget. Ayo. 435. 435. Berarti dicurigai tangan Bang Rian ya. Ada apa sih Bang Rian? Ada masalah hidup apa sih? Buset dah. Ayo. Oke, ditahan dulu ya. Ini. Ini tengahnya 9. Pinggir mana? Kanan 3. Geser ke kiri. 9. 399. 399. Ada? Oke. Emang berarti ada masalah hidup ini Bang Rian ini. Ada masalah hidup ini. Parah. Oh iya teman-teman, tadi yang nyanyi penyalaan lilin itu adalah kakak ini. Tepuk tangan dong buat kakaknya. Luar biasa suaranya ya, menyala. Ayo Bang Rian, ini nggak tahu lagi Bang Rian, berdoa dulu dah. Delapan. Gak ada juga. Loh mau kemana Bang? Nomor berapa? Nomor 8 gak ada? 1, 2, 3. Buset Bang. Bang saran gua deh lu pulang dari sini mandi dulu gitu kek. Atau gimana? Ayo sekali lagi Bang, bisa. Ayo diperhatikan ya teman-teman ya. $49. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Ini orang-orang pada kemana semua sih? Pada makan batagor Bang Komar ya? $69. Udah ngaku-ngaku aja lah udah sini. Teman-teman ini serius, masa dia mulu yang gak dapat nih? Yang benar dong.
kesempatan terakhir ya, kalau enggak abang pulang dengan zong ya. Ini terakhir bang, kalau enggak udah bang. Satu, 7, 6. Nah yang kebalikan gak apa-apa, yang kebalikan sini. Ada? Ya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan akhirnya nggak zong ya Bang Rian ya. Puji Tuhan. Ayo boleh yang dapat souvenirnya maju dulu ke depan. Satu langkah, yuk. Yang dapat ya, 1, 2. Ini ngapa baris dah? Kan kalian beri hadiah dah, kok kalian yang baris sih? Yuk, boleh diserahkan ketua-ketuanya ke souvenirnya. Ke yang dapat dopres maksudnya, sorry. Bukan ke souvenirnya. Oke, ayo boleh sesi foto. Ini pada ngapa sih bertengkar di depan? Udah turun dah. Ini panggung ini milik kita ini. Oke, thank you. Thank you abang-abang, kakak-kakak. Mana tepuk tangannya? Sabar, masih ada 2 door prize lagi, semangat dah. Yang gak dapat. Oke, tadi kita sekarang di mana nih? Sekarang kita Ke joget-joget lagi nih. Ada yang mau joget? Kalau bagian joget, oke. Teman-teman, sekarang kita masuk ke acara band remaja dengan judul Pilihanku. Pilihanku, mana tepuk tangannya? Tes cek. Cek. Tes. Shalom semuanya. Kami dari band remaja ingin menampilkan persembahan pujian dengan lagu Pilihanku. Nah, sesuai dengan tema kita malam ini yaitu Climb, kami mengajak para hadirin semua untuk menentukan pilihan kita yaitu memilih Yesus sebagai pemimpin kita. Sebelum itu, nama aku Clara Hutapea. Aku Marsha Napitupulu. Aku Gita Sitompul. Gitaris kita ada Bang Elan Sinaga. Dan di rhythmnya ada Bang Dias Nainggolan. Keyboardis kita ada Abang Jojo Aji. Drummer kita ada Andrew Sitompul. Dan terakhir gak kalah keren ada bass kita Bang Jason Tambu Bolo. Kiranya pujian ini dapat memberkati dan menguatkan semua. Ini dia Pilihanku.
Keren banget. Gimana Bang? Keren gak penampilan dari anak-anak remaja? Dari remaja ya? Luar biasa ya penampilan dari remaja ini. Udah siap untuk door prize? Sudah? Oke, diperhatikan lagi souvenirnya ya teman-teman ya, Mang Inang. Oke, kali ini yang mengambil nomor undian door prize-nya, kita panggilkan Amang Pendeta Surya dengan Amang Pendeta Weslin. Iya. Ayo kita berikan tepuk tangan untuk Amang Pendeta kita. Ayo diperhatikan ya teman-teman ya. Jeng 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 jeng. Iya. Ini boleh kali musiknya dikit-dikit ya kan, biar kayak gimana gitu. Tiga angka, ayo yang 3 angka diperhatikan. Angka tengahnya apa, Mang? 1. 4. Di tengah-tengahnya ada angka 4. Angka. Angka tengahnya 4, angka pertama 1, dan angka yang terakhir 147. 147. Ada yang di atas gimana suaranya? Ada? Kita hitung ya teman-teman ya. 147. 1, 2, 3. Wah, batal. Gagal. Coba putar lagi. Oke. Itu angka kira apa, Amang? 6. Oh ya, ada berapa angka, Amang? 3. Ada 3 angka lagi teman-teman. Jeng 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 jeng. Langsung saja Mang, udah gak pada sabar ini. Oke, siap-siap ya. Hadiahnya rumah masa depan. Siap-siap. Langsung ya. Tiga angka. Nomor yang terakhir 6. Nomor depan 3. Di tengah-tengah berapa? Ya. Ada 3. Ya. Ada 6. Siap-siap. Di depan 3. Di belakang 6. Di tengah-tengah 6. 366. 366. Ada? Silakan. Oh, ada. Ayo Oke. satu lagi Amang. Amang. Iya, teman-teman, Amang Inang kita langsung aja ya, nanti kemalaman. Ini juga 3 angka. Dengan angka angka lagi. yang kembar. Angka yang kembar di awal dan yang tengah. Angkanya kembar di awal dan di tengah. Angka terakhir 5. Angka kembarnya 445. 445. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Ayo Mang, boleh lagi ya Mang. Semoga gak sama kayak Bang Rian ya Mang ya. $250. 220. 250. Oh 250, sorry. 250. Pada pulang. Ada, kita hitung lagi ya. 1, 2, 3. Ayo lagi ya Mang, semangat ya Mang. Tiga, 7, 8. 378. 3, oh ada 378. 378. Loh kok ada 2 ini? Akhirnya ya, setelah sekian terus mencoba-coba. Akhirnya.
Udah. Mana? Coba. Oh iya betul 3. Oke, buat Amang Pendeta boleh diserahkan langsung. Kamera boleh sesi foto. Baik, terima kasih buat Imang dan Amang Pendeta. Oke, terima kasih Amang. Oke teman-teman, ini acara yang ditunggu-tunggu dan yang dinanti-nantikan. Apa itu? Ada yang tahu? Oh, holan namangan. Ay, holan namangan dohamu. Oke, jangan lama-lama lagi. Inilah dia Dance dari Remaja.
Thank you. Kembali lagi bersama MC Kondang. Udah selesai. Baik teman-teman, Amang Inang yang hadir pada malam hari ini. Tak terasa ya, waktu berjalan begitu dengan cepat. Kita MC sudah menemani Jemaat AKBP Kebayoran Lama kurang lebih dalam 1 jam. Untuk kesalahan perkataan yang kami perbuat baik sengaja pun tidak sengaja, kami mohon maaf. Saya Amigos Petro Tamba. Saya Keilani Marpaung. Dan Master of Ceremony Perayaan Natal, Naposo, Remaja, dan Kebaktian Sore HKBP Kebayoran Lama tahun 2024 pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di tahun depan. Bye-bye. Merry Christmas everyone. Semuanya selamat Natal. Mana tepuk tangannya buat MC? Bersukacita di rumah Tuhan, saudara. Mari memuji, memuliakan nama Tuhan. Sambil tersenyum tentunya. Sebab Tuhan kita sudah luar biasa atas hidup kita. Ya. Sehati. Bagi suruhkan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya.
dari segenap panitia. Kami dari segenap panitia Natal 2024 mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2025. Hati-hati di jalan, Tuhan Yesus memberkati. Ada konsumsi untuk semuanya, jangan pulang dulu, dibagiin di tempat ya. Terima kasih. Untuk doa makan dipimpin oleh Pendeta Weslin Dalimunte. Siap-siap ya, seksi konsumsi. Ya, siap-siap seksi konsumsi untuk segera membagikan makanan untuk kita. Ya, tadi panitia bilang kita berdoa dulu untuk doa makan. Thank you.